Shalom. Kembali bertemu di dalam program Bible Study Online CK7, di mana pada hari ini kita akan membahas satu kisah di dalam Yosua pasal yang ke-14. Bagaimana setelah bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua menyeberang sungai Yordan, meruntuhkan tembok Yeriko, dan sebagian tanah yang dikuasai oleh raja-raja dan bangsa-bangsa lain mulai dikuasai. Nah, pada pasal yang ke-14 ini kita akan belajar bagaimana Yosua membagi tanah Kanaan untuk diduduki oleh sebagian suku-suku Israel. Dan nanti bagian yang kedua tentang Kaleb, rekan Yosua yang luar biasa ini mendapatkan wilayah di daerah Hebron. Nah, seperti apa kisahnya? Kita akan pelajari, kita akan ambil manfaatnya, dan kita akan hidup di dalam kebenaran firman Allah ini. Namun terlebih dahulu mari kita hampiri Tuhan, kita minta tuntunan Tuhan, Roh Kudus yang akan mengurapi kita semuanya. Kita sembah Dia, saudara. Kami sembah Engkau, ya Yesus, sebab Engkau Allah yang baik. Hati kami penuh dengan ucapan syukur. Ucapan syukur hanya kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Yesus, hanya kepadamu Roh Kudus. Kami naikkan syukur kami Tuhan, kami naikkan syukur kami Yesus, penuh limpah. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanmu, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku. Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku,
kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya. Seumur hidupku. Haleluya Tuhan. Ini persembahan kami, biar berkenan kepada Tuhan Yesus. Seluruh hidup kami, seluruh kehidupan kami, bagimu Tuhan, bagimu Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan
sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Inilah nyanyian iman kami ya Tuhan. Kami mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. Ilah-ilah lain mengecewakan manusia, tetapi Engkau sekali berjanji pasti akan menggenapinya. Seperti Engkau berjanji kepada bangsa Israel ketika Engkau membawa mereka masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu itu. Engkau berjanji dan Engkau menepatinya. Itulah Allah yang kami sembah, Allah yang kami muliakan. Kalau Engkau menepati janji kepada bangsa Israel, Engkau pun juga menepati janji kepada kami umat kesayangan-Mu. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan, urapi kami, ajar kami mengerti apa yang harus kami lakukan, supaya iman kami semakin kuat, pengharapan kami semakin kokoh di dalam perjanjian Allah itu. Jamah kami Tuhan, ajar kami mengerti akan kehendak-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman seperti yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Amin. Baik saudara, kita akan membaca beberapa ayat dari Yosua pasal yang ke-14. Perjanjian Lama halaman sekitar 249. Ada dua perikop tentang pembagian tanah Kanaan dan Kaleb mendapat Hebron. Saya akan pandu dulu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5 dari Yosua pasal 14. Demikian firman Tuhan. Inilah semuanya yang diterima oleh orang Israel sebagai milik pusaka di tanah Kanaan, yang telah dibagikan kepada orang Israel oleh Imam Eleazar dan Yosua bin Nun dan para kepala kaum keluarga dari suku-suku mereka. Dengan mengundi milik pusaka itu, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa, mengenai suku-suku yang 9,5 itu. Sebab kepada suku-suku yang 2,5 lagi telah diberikan Musa milik pusaka di seberang sungai Yordan. Tetapi kepada orang Lewi tidak diberikannya milik pusaka di tengah-tengah mereka. Sebab Bani Yusuf merupakan 2 suku, Manasye dan Efraim. Maka kepada orang Lewi tidak diberikan bagiannya di negeri itu selain dari kota-kota untuk didiami, dengan tanah penggembalaannya untuk ternak dan hewan mereka. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah diperbuat oleh orang Israel dan dibagi-bagi merekalah negeri itu. Nah, seperti apa yang pernah kita pelajari saudara, bahwa
tanah Kanaan, tanah perjanjian itu memang sudah ada di dalam rencana dan rencana Allah. Ya, rancangan dan rencana Allah. Untuk diberikan kepada siapa? Kepada bangsa pilihan. Dan betul, setelah mereka keluar dari Mesir lewat padang gurun, Allah menyertainya lewat Musa. Lalu sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, terpilihlah Yosua untuk menggantikan Musa. Dan sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, sudah ada 2,5 suku yang mendapatkan bagian. Nah, pada Yosua 14 ini, undi diberikan kepada yang 9,5 suku. Tujuannya apa? Supaya semua suku Israel mendapatkan bagian seperti yang Tuhan sudah tetapkan. Kecuali nanti ya, suku Lewi mendapatkan kota-kota dan tempat penggembalaan. Nah, dari sini kita belajar, saudara, bahwa tanah perjanjian adalah anugerah Tuhan kepada umat Israel. Israel telah menerimanya dengan iman. Ingat, meruntuhkan tembok Yeriko, menyeberang sungai Yordan, itu tindakan iman untuk mendapatkan tanah perjanjian. Banyak nyawa telah melayang dan darah telah menetes. Karena peperangan-peperangan yang mereka lalui. Mungkin juga karena kesalahan mereka, atau memang diizinkan untuk berkorban bagi bangsa. Oleh sebab itu tanah perjanjian harus dibagi dengan adil. Karena semua suku ambil bagian. Pembagiannya dengan adil, nah Allah perintahkan lewat Musa dulu bahkan, diundi. Sehingga semua orang akan menikmati hasil jerih lelah mereka karena melakukan perintah Tuhan. Setiap suku harus mendapatkan bagiannya. Tidak boleh ada suku yang ditelantarkan. Semua mendapatkan. Nah, mari kita lihat, saudara. Warisan masing-masing suku itu ditentukan melalui undian. Sejak dari Bilangan pasal yang ke-34, itu dinyatakan. Di dalam pembagian wilayah tersebut, tadi kita baca ya, orang-orang Lewi tidak dihitung sebagai sebuah suku. Karena jabatan mereka sebagai imam Tuhan. Dan Tuhanlah yang menjadi pusaka mereka. Kalau tanahnya dibagikan kepada 11 suku yang lain, itu milik pusaka. Jadi tanah itu milik pusaka bagi suku-suku. 11 suku. Tetapi khusus untuk Lewi, karena dikhususkan, dipersembahkan kepada Tuhan untuk memimpin kegiatan, ya, ibadah, upacara keagamaan, ya, membawa persembahan dari suku Lewi, maka milik pusaka suku Lewi adalah Tuhan sendiri. Jadi Allah sendiri yang menjadi milik pusaka mereka. Nah, mereka tidak mendapatkan tanah seperti yang suku lain dapatkan, tetapi dari suku-suku yang lain memberikan kota-kota kepada orang Lewi. Supaya apa? Tetap terpelihara. Dan inilah kedaulatan Tuhan untuk menetapkan bagian tanah setiap suku itu. Acuannya apa, saudara? Dasarnya apa mereka mendapatkan tanah itu? Yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan. Sejak mereka masih di Mesir, sudah dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan kalau kita tarik jauh ke belakang, sejak zaman leluhur mereka, Abraham, Bapak Abraham, Allah sudah menjanjikan sebuah tanah yang penuh dengan susu dan madu, serta keturunan yang sebanyak bintang di langit dan pasir di tepi pantai. Dasar itulah, dasar ketetapan Tuhan itulah, dasar keputusan Tuhan itulah, maka setiap suku mendapatkan bagiannya. Ini, saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau Yosua tidak ikuti peraturan Tuhan, itu pembagian tanah bisa menjadi masalah besar loh, saudara. Saudara bisa bayangkan, di masa-masa generasi kita ini saja, urusan tanah
itu sangat rumit. Ya. Banyak sekali menjadi sengketa. Bahkan sudah jelas kepemilikannya siapa, aktenya milik siapa, itu saja masih ada sengketa. Apalagi zaman dulu belum ada akte tanah, ya, badan pengurusan tanah, itu belum ada. Tapi saudara lihat betapa rincinya Allah, betapa tertibnya Allah memberikan perintah kepada Yosua, harus kamu lakukan dengan adil. Caranya gimana? Dengan undi. Kalau tidak, masalah besar terjadi. Sesama suku Israel itu bisa bertarung demi memperebutkan setiap jengkal tanah. Ya, tanah Kanaan bisa direbut. Ya, tanah penuh susu dan madu itu bisa dimasuki. Tapi kalau tidak tertib dalam pembagiannya, itu akan menimbulkan masalah besar. Dan akibatnya apa, saudara? Pasti ketidakadilan, ketidakmerataan itu banyak terjadi. Mungkin yang satu mendapatkan tanah yang luas karena sukunya banyak, sukunya besar. Yang lain lagi mendapatkan ya setengahnya karena sukunya kecil. Tetapi Allah memiliki ketetapan yang luar biasa. Setiap suku mendapatkan bagian-bagiannya. Jadi tidak ada yang protes kepada Yosua atas pembagian tanah Kanaan ini. Ini saudara, betapa Tuhan sudah merancang sedemikian rupa. Saya kalau mikir-mikir ya saudara, saya renungkan begitu ya. Ternyata bukan hanya Allah berjanji membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Bahkan bagaimana cara membaginya Allah sudah tetapkan. Allah sudah memberikan sebuah gambaran yang luas kepada Musa dan Yosua. Dan saya yakin sebagai seorang pemimpin, Musa dan Yosua taat perintah Allah. Tanpa kepemimpinan Musa dan Yosua, Israel tetap akan masuk ke tanah perjanjian. Tetapi dengan adanya dua pemimpin ini, semuanya diatur dengan baik dan adil. Dan itulah cara-cara Tuhan memakai orang-orang pilihannya untuk membuat semua orang Israel mendapatkan berkat yang sama dan adil. Dari sini kita melihat dua hal yang dapat kita pelajari, saudara. Yang pertama begini, menyadari bahwa semua berkat adalah anugerah Tuhan. Ini yang harus kita pelajari dari bangsa Israel. Mereka mendapatkan tanah perjanjian itu karena anugerah Allah. Memang sih harus direbut dengan peperangan. Memang harus dicapai dengan perjuangan. Tetapi perjuangan mereka sudah terukur fokus kepada tanah itu. Jadi Allah memberikan anugerah tanah perjanjian kepada bangsa Israel. Dan Allah berjanji setiap suku mendapatkan berkat yang cukup, yang terbaik, yang pas untuk mereka. Tidak boleh ada iri dengki. Loh, kok suku Yehuda dapat besar, tapi suku Benyamin dapat kecil? Kok suku Zebulon dapat kecil, suku Dan dapat luas sekali? Tidak boleh ada yang iri dan dengki seperti itu. Karena pada hakikatnya Allah sendiri yang memberikan anugerah itu kepada masing-masing suku. Itu adalah anugerah Tuhan. Hal pertama yang kita pelajari, mendapatkan tanah perjanjian itu karena anugerah Tuhan. Yang kedua, sebenarnya bukan urusan atau masalah berkatnya atau tanahnya yang menjadi fokus bangsa Israel. Tetapi sang pemberi berkat itu yang harus menjadi tujuan hidup mereka. Digambarkan lewat suku Lewi. Jadi dari 12 suku, Yusuf menarik diri, digantikan dua anaknya, Manasye dan Efraim. Lewi dikhususkan Tuhan, jadi tinggal 10 kan, anak-anak Yakub, tetapi dua cucunya, Manasye dan Efraim dimasukkan, 12 suku. Tetapi Allah mengkhususkan Lewi supaya apa? Supaya engkau tetap fokus kepada sang pemberi berkat.
bukan pada berkatnya. Nah, kebanyakan manusia, saudara, kalau sudah mencapai target yang dikehendaki, sudah mendapatkan apa yang diimpi-impikan, sudah mendapatkan apa yang dicita-citakan, mendapatkan tanah warisan, mendapatkan gelar, mendapatkan proyek yang besar, mereka lupa kepada Sang Pemberi berkat. Dalam hal ini, Allah memberikan satu suku ini, satu Lewi ini, untuk apa? Mengingatkan mereka, ayo, kalau engkau sudah diberkati, engkau sudah mendapatkan apa yang kau idam-idamkan dan cita-citakan, jangan lupa Sang Pemberi berkat itu. Sebab begini, kita harus waspada untuk selalu berpegang kepada firman Allah. Karena materialisme itu, saudara, itu sedang mengancam manusia. Bukan hanya pada zaman Yosua saja. Ingat ya, peristiwa Akan yang mengambil jarahan di kota Ai. Kental sekali dan terlihat sekali itu manusia materialisme. Sejak zaman Yosua sudah ada, saudara. Sampai dengan generasi kita ini, manusia materialisme itu sangat banyak. Dan cilakannya, bukan hanya mereka yang belum kenal Tuhan. Bukan hanya mereka yang di luar kekristenan. Justru banyak juga anak-anak Tuhan. Orang Kristen pula. Tapi hidupnya masih dikuasai oleh materialisme. Orientasi hidupnya cuman harta. Tujuan hidupnya cuman kaya. Pencapaiannya cuman pengen sukses. Ya memang gak salah. Tapi kalau itu jadi tujuan yang utama, Allah sangat sedih, saudara. Tuhan mau setelah Israel masuk tanah perjanjian, mendapatkan bagian-bagian warisan atau tanah yang penuh dengan susu dan madu itu, mereka diminta Tuhan tidak lupa kepada Allah yang mengeluarkan mereka dari Mesir, memelihara mereka di padang gurun, dan memberkati mereka, memelihara mereka di tanah perjanjian. Ini dua tujuan Allah ketika mengizinkan bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian dan menerima berkat-berkatnya. Demikian pula dengan saudara dan saya. Kalau sudah diberkati Tuhan, kalau sudah diberikan kesehatan yang sempurna, kalau hidupmu sukses, makmur, dan sejahtera, jangan lupa Sang Pemberi berkat. Jangan fokus kepada berkatnya, fokuslah kepada yang memiliki berkat itu. Supaya apa? Supaya lewat berkat yang kita terima, hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, saudara, tentang Kaleb mendapatkan Hebron. Ya, saya akan pandu baca sedikit ya, saudara, dari ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7, 2 ayat saja. Demikian firman Tuhan, Yosua 14 ayat 6-7. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Jadi Kaleb mengingatkan Yosua bagaimana Tuhan berfirman kepada Musa tentang Kaleb ini. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Jadi Kaleb mengingatkan bagaimana aku sudah melakukan tugas-tugasku seperti yang diperintahkan Tuhan lewat Musa dan Yosua. Engkau tahu kan? Karena kita berdua pernah menjadi bagian dari 12 pengintai. Dan kita melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita membuat laporan sejujur-jujurnya. Itu umurku ya 40 tahun pada waktu itu. Ya.
Lihat ayat yang ke 8, saudara. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ayat 9. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini, Musa berkata bahwa, hai Kaleb, karena engkau setia kepada Tuhan, mengikuti rencana Tuhan, taat kepada perintahnya, maka setiap tanah yang kau injak, aku berikan kepadamu. Ayat 10, ini, Kaleb memperingatkan Yosua, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Singkat cerita, di umur yang ke-85 tahun, Kaleb minta kepada Yosua untuk suatu tanah yang dalam tanda petik, saudara, susah untuk diolah, sulit untuk digarap. Tetapi Kaleb minta tempat itu. Tempat itu namanya Hebron. Hebron. Dari apa yang kita baca, saudara, dan kita pelajari, Kaleb tetap setia kepada Allah. Dia menerima sepenuhnya milik pusaka yang dijanjikan kepadanya. Kehidupan Kaleb ini melukiskan tentang apa? Kesetiaan orang-orang pilihan Tuhan. Kesetiaan orang-orang percaya. Dan ketika mereka taat, setia, percaya kepada Allah, mereka menerima janji Allah. Ini gambaran buat kita semuanya. Di tengah perjuangan hidup ini, di tengah kesulitan-kesulitan, di tengah peperangan-peperangan melawan musuh-musuh kita. Ya, musuh-musuh kita adalah roh-roh penghulu di udara, kedagingan kita. Ketika kita berjuang untuk itu, dan ketika kita taat, setia, maka Allah memberikan bagian berkat untuk kita. Sama seperti Kaleb mendapatkan bagian Hebron ketika dia tetap setia kepada Tuhan. Saudara, ada satu hal yang menarik yang ingin saya sampaikan buat kita semuanya. Saudara catat saja ya, di dalam Bilangan pasal yang ke-14 ayat 24. Bilangan 14 ayat 24. Tuhan tuh bilang begini, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, sepenuh hatinya, sepenuh jiwanya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Wow. Itu perkataan dari mulut Tuhan sendiri. Bilangan 14 ayat 24. Kenapa? Karena Allah melihat ini satu manusia ini, Kaleb ini, lain jiwanya. Bukan kelainan jiwa, saudara, tetapi jiwanya, semangatnya, rohnya itu berbeda dengan orang-orang lain. Lain jiwa artinya ini istimewa. Ini manusia unggul selain Yosua. Dan karena ia mengikuti aku dengan setia, dengan sepenuh hatinya, akan kubawa dia masuk ke negeri yang kujanjikan itu. Dan bukan hanya dia aku berkati, keturunannya juga aku berkati. Wow. Terhadap janji Allah itu, Kaleb datang kepada Yosua. Jadi dasarnya atas perjanjian Allah. Dasar permintaan Kaleb mendapatkan Hebron itu karena perjanjian Allah tadi. Oleh sebab itu, kalau saudara memiliki hati, jiwa, roh seperti Kaleb dan Yosua, sebenarnya saudara memiliki hak, memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan. Apa saudara? Minta janji-janji Allah itu digenapi. Kaleb memang orang Kenas, saudara, ya. Jadi bukan orang Israel murni sebenarnya.
Nah, kelompok Kaleb ini berasal dari bagian selatan negeri Palestina. Ya. Dia bersaudara dengan orang-orang Edom sebenarnya. Nah, ketika Kaleb ini dihubungkan dengan orang Israel, khususnya Yehuda, ya, dia mendapatkan anugerah Allah, non-Israel, non-Yahudi, tetapi menjadi bagian dari bangsa pilihan Allah. Ya, saudaranya banyak sekali orang-orang Edom itu. Orang Edom kan notabene musuh Israel yang kuat sekali. Ya. Oleh sebab itu, ya, Kaleb tahu persis bahwa aku ini orang pilihan Tuhan karena aku sudah menjadi bagian dari orang Israel. Gambaran seperti kita. Harusnya kita dimurkai Tuhan. Harusnya kita tidak menjadi bagian dari orang-orang yang diberkati Tuhan. Harusnya kita menjadi orang-orang dimurkai Tuhan. Tapi kalau kita menjadi bagian anak-anak perjanjian seperti Kaleb ini, memiliki lain jiwa dibanding dengan orang yang lain, maka pasti Allah akan memberikan bagian-bagian berkat-Nya untuk saudara dan saya. Dalam hal ini kita belajar, Allah sebenarnya tidak memandang manusia dari manapun. Selama dia memiliki jiwa yang kuat, roh yang kuat, semangat yang kuat, mengiring Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, setia kepada panggilannya, maka bagian berkat akan menjadi miliknya. Wow, dari pembelajaran ini sudah kita melihat iman Kaleb kepada Tuhan telah terbukti. Iman Kaleb sejak dia memilih masuk menjadi barisan orang-orang pilihan Tuhan. Orang Kenas tapi menjadi bagian orang Yehuda. Lalu dia setia, ya, hidup benar ketika jadi pengintai dari 12 pengintai itu. Imannya tidak menjadi lemah. Dia memberikan hal yang benar dan sejujur-jujurnya. Dan ketika Tuhan memberikan Hebron kepadanya, itu menjadi warisan milik pusaka yang luar biasa. Usianya 85 tahun, tapi dia minta pegunungan. Hebron itu pegunungan, saudara. Iman Kaleb tidak menjadi lemah. Iman Kaleb tidak menjadi runtuh. Iman Kaleb tidak tergerus oleh usia. Justru semakin tua, semakin berumur, iman Kaleb tetap terlihat sempurna. Mari kita belajar dari Kaleb dan Yosua. Menjadi pemimpin yang luar biasa, dipakai Tuhan dengan luar biasa, taat setia, dan yang terpenting, dia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu, bukan hanya Yosua dan Kaleb yang diberkati, tapi keturunannya diberkati Tuhan. Dan itulah Yosua pasal yang ke-14. Kita tundukkan kepala. Bapa, terima kasih. Kami mendapatkan pelajaran yang indah pada hari ini. Bagaimana tanah yang dijanjikan Tuhan kepada bangsa pilihan-Mu dinyatakan dan digenapi. Sekali Allah berjanji, pasti digenapi. Kepada siapa Allah menggenapi janjinya? Kepada mereka yang taat dan setia. Kepada mereka yang berpegang kepada perjanjian Allah. Kami juga belajar bagaimana Tuhan memberikan berkat-Nya adil, seadil-adilnya. Lewat undian pada waktu itu. Dan itulah hal yang terbaik, yang paling tepat untuk membagi tanah perjanjian. Yosua melakukannya tepat seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan sejahteralah 12 suku Israel. Kami juga belajar dari Kaleb. Di umurnya yang sudah 85 tahun. Imannya tidak menjadi lemah. Justru semakin diperkuat. Karena memang sejak dulu Allah memujinya sebagai orang yang memiliki jiwa yang lain, roh yang lain dibanding dengan orang-orang Israel pada waktu itu. Kuat, setia, tangguh, taat. Maka ketika Kanaan direbut, Kaleb mendapatkan tanah Hebron. Tanah yang tidak mudah untuk diduduki, dikerjakan untuk pertanian. Tetapi Kaleb minta itu, menunjukkan bahwa di usia yang sudah lanjut, imannya tidak menjadi lemah. Terima kasih Bapak untuk pelajaran yang indah ini. Terus bawa kami kepada kehendak-Mu, supaya kami memiliki karakter seperti Yosua dan Kaleb, yang diizinkan Tuhan mendapatkan
perjanjiannya, mendapatkan anugerah Allah itu. Berkati kami semuanya, berkati anak-anakmu, berkati keluarga demi keluarga, pekerjaan kami, usaha bisnis kami diberkati Tuhan. Selama kami hidup benar, maka Allah pasti akan memberkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siap terima berkat yang daripadamu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah Allah di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai, menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.